Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan informasi yaitu perkembangan daripada indeks harga perdagangan besar ya atau IHPB untuk kelompok bangunan ya atau konstruksi yang menurut kelompok bangunan di Indonesia pada bulan Juni 2024, di mana secara umum ya indeks harga besar untuk konstruksi Indonesia pada bulan Juni 2024 itu naik 0,03% jika dibandingkan bulan Mei 2024 ya. Artinya terjadi inflasi atau kenaikan harga sebesar 0,03% dibandingkan Mei 2024. Sedangkan untuk tahun kalender ya untuk indeks harga yang besar untuk konstruksi Indonesia ini itu terjadi inflasi ya dari Januari sampai Juni 2024 sebesar 0,26%. Sedangkan untuk inflasi year on year-nya atau selama setahun, maka indeks harga padang besar untuk kelompok konstruksi Indonesia ini itu mengalami inflasi sebesar 1,22%. Jika kita melihat menurut kelompok bangunan, maka untuk kelompok bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal pada Juni 2024 itu mengalami kenaikan 0,10% ya dibandingkan Mei 2024. Nah, dan juga telah memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Selanjutnya untuk kelompok bangunan pekerjaan umum untuk pertanian pada Juni 2024 itu naik 0,15% jika dibandingkan Mei 2024 dan memberikan andil inflasi 0,02%. Selanjutnya untuk kelompok daripada bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan itu turun sebesar 0,07% jika dibandingkan Mei 2024 dan telah memberikan andil deflasi yaitu sebesar minus ya 0,03%. Selanjutnya untuk kelompok bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi itu turun 0,03% pada Juni 2024 dibandingkan Mei 2024, namun kontribusi andilnya tidak begitu signifikan. Selanjutnya untuk kelompok bangunan lainnya itu mengalami kenaikan 0,08% pada Juni 2024 dibandingkan Mei 2024 dengan andil inflasi 0,01%. Sehingga secara umum untuk indeks harga besar untuk kelompok bangunan atau konstruksi Indonesia itu mengalami kenaikan 0,03% pada Juni 2024. Selanjutnya kalau kita melihat daripada perubahan dan andil ya daripada indeks harga perdagangan besar menurut kelompok bahan bangunan atau konstruksi Indonesia pada Juni 2024, maka di sini bisa kita lihat untuk kelompok bahan bangunan yang mengalami kenaikan dan memberikan andil yang cukup signifikan, yaitu yang pertama adalah kenaikan daripada harga batu fondasi bangunan itu naik 0,16% pada Juni 2024 dibandingkan Mei 2024 dan telah memberikan andil inflasi sebesar 0,02%. Selanjutnya yang mengalami kenaikan harga yaitu harga pasir. Harga pasir naik 0,14% dan memberikan andil inflasi 0,01%. Lalu
Harga kayu balok dia juga naik 0,22% dan memberikan andil inflasi 0,01%. Selanjutnya yang juga mengalami kenaikan harga dan memberikan andil inflasi yang signifikan yaitu kenaikan harga semen. Semen di sini pada Juni 2024 naik 0,11% dengan andil inflasinya 0,02%. Ya, selanjutnya juga ada kenaikan dari barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan. Itu naik juga 0,87% ya pada Juni 2024 dengan andil inflasinya 0,01%. Selanjutnya kelompok bahan bangunan yang mengalami penurunan harga dan memberikan andil deflasi yang cukup signifikan, yaitu yang pertama adalah untuk harga solar ya. Harga solar untuk konstruksi ini pada Juni 2024 itu turun 0,39% ya pada Juni 2024 dibandingkan Mei 2024 dengan andil deflasinya ya minus 0,02%. Selanjutnya di sini adalah harga aspal. Harga aspal pada Juni 2024 ini mengalami penurunan 0,29% jika dibandingkan Mei 2024, di mana telah memberikan andil deflasi sebesar minus 0,02% ya. Itu jadi harga solar dan harga aspal mengalami penurunan. Selanjutnya ya yang lainnya itu juga ya, baik kelompok bahan bangunan ada juga yang mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan selain yang saya sebutkan tadi. Namun kenaikan dan penurunan yang terjadi itu andil inflasi atau andil deflasinya tidak signifikan ya. Jadi yang saya bacakan itu adalah kelompok bahan bangunan yang mengalami kenaikan dan penurunan dan juga memberikan andil inflasi dan deflasi yang cukup signifikan. Jadi itulah perkembangan daripada indeks harga barang dasar untuk kelompok bangunan atau konstruksi di Indonesia, yaitu pada bulan Juni 2024 ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.